Iman butuh kerendahan hati. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi SVD. Ibu Bapa, saudari-saudara terkasih, dimanapun Anda berada saat ini, sampan kembali menyapa Anda sekalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi Tuhan. Saudara-saudari terkasih, salah satu sifat rahmat atau berkat itu juga seperti air, mengalir dari atas ke bawah. Air tidak mungkin mengalir dari bawah ke atas, kecuali membutuhkan media seperti mesin pompa air dan sejenisnya. Apa yang mau dikatakan adalah rahmat, berkat, rejeki juga membutuhkan kerendahan hati bagi orang-orang yang mencarinya. Saudara-saudariku terkasih, dalam bacaan pertama dari kitab Maleakhi, kita mendengar perbincangan antara orang-orang yang gegabah atau orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan dengan orang-orang yang takwa. Cara berbicara orang-orang gegabah atau orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan adalah begitu tinggi, menganggap Tuhan tidak ada, dan juga berpikir bahwa apa yang mereka dapatkan dan raih dalam hidup semata-mata karena prestasi mereka. Juga orang-orang yang tinggi hati dan sombong terhadap Allah menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada, sehingga apa yang mereka lakukan adalah kesombongan dan juga merasa bahwa prestasi berkat yang mereka dapatkan semata-mata karena usaha mereka. Sementara orang-orang yang takwa, orang-orang yang rendah hati, cara berbicaranya adalah penuh kerendahan hati. Mereka percaya bahwa kalau bukan saat ini, mungkin besok Tuhan akan memberikan berkat dan rezeki yang mereka butuhkan. Dan terhadap kedua kelompok ini, orang takwa dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan atau menganggap Tuhan tidak ada, pada akhir hidup mereka akan terbakar hangus seperti jerami, terbakar sampai ke akar-akarnya. Sedangkan orang yang takwa, bagi mereka akan terbit surya keselamatan, surya keadilan. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil kita mendengar Yesus meminta kita mengapa kita perlu bertakwa kepada Tuhan. Ia mengumpamakan seorang sahabat yang datang tanpa malu-malu mengetuk pintu rumah sahabatnya dan meminta roti karena ada tamu di rumah dan dia tidak ada persediaan di dalam rumahnya. Yesus mau menggambarkan sikap Allah terhadap kita manusia, bahwa walaupun sahabat itu merasa terganggu ketika dibangunkan, namun karena sikap sahabatnya yang datang meminta tanpa malu-malu itu, ia akan memberikan apa yang dibutuhkannya. Yesus mengingatkan kita bahwa di hadapan Allah, sikap yang perlu kita tanamkan adalah kerendahan hati,
tidak malu-malu, tidak perlu gengsi, tidak perlu merasa bahwa orang akan memandang kita demikian. Sikap di hadapan Allah adalah apa adanya. Kita mengungkapkan diri apa adanya di hadapan Allah, menyampaikan kebutuhan kita, dan Tuhan pasti akan membantu atau memberikan apa yang kita butuhkan di dalam hidup. Yesus sekali lagi mengingatkan kita bahwa sebagaimana kita manusia tahu memberikan hal yang baik kepada anak kita yang membutuhkan, apalagi Allah, Dia akan memberikan apa yang kita butuhkan. Namun apa yang dikatakan Yesus ini sebenarnya bukan semata-mata soal roti, soal ikan, atau soal telur. Yesus mengajak kita untuk rendah hati, meminta sesuatu yang sangat penting di dalam hidup kita, yakni Roh Kudus. Mengapa demikian? Karena meminta nasi, meminta ikan dan telur, atau mencarinya, pasti dengan begitu mudah kita dapatkan. Karena di dunia ini ada juga banyak orang yang bermurah hati. Namun apa yang mau ditekankan Yesus adalah kita perlu meminta Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah yang memungkinkan kita tahu menggunakan berkat-berkat yang kita dapatkan di dunia ini. Kita contoh saja dalam bacaan pertama tadi. Orang-orang yang sombong dan menganggap Tuhan tidak ada karena mereka tidak memiliki Roh Kudus, maka ketika mereka mendapatkan berkat dan rezeki, mereka mengabaikan Tuhan, berlaku jahat, dan menganggap Tuhan tidak ada di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, iman membutuhkan kerendahan hati. Rahmat Tuhan akan mengalir di dalam kehidupan setiap orang yang merendahkan dirinya di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Karena itulah sifat berkat, sifat rahmat. Ia mengalir dari Yang Kuasa kepada kita semua, ciptanya. Semoga kita semakin rendah hati dalam menjalani hidup di dunia ini dan mengandalkan Tuhan bahwa tanpa Dia kita bukanlah siapa-siapa. Tuhan memberkati kita semua.